Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Ramadhani, nomor NIM 2050805071111027 dari kelas B03 rancangan percobaan. Di sini saya akan menganalisis rancangan acak kelompok produksi rumput laut menggunakan Excel, Minitab, dan juga SPSS. Berikut merupakan contoh soal hasil produksi rumput laut yang diberi perlakuan pemberian level mineral pupuk berbeda. Faktor yang diteliti terdiri dari 6 taraf kombinasi mineral. Analisis data produksi tersebut dengan dua cara, yaitu menggunakan Excel, SPSS, dan Minitab. Pertama, saya akan menganalisis menggunakan Excel. Kita akan menutal terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum enter, dan kita tinggal menggeretnya ke bawah. Begitupun dengan total yang bawah. Kemudian digeret. Untuk total, kita dapat menghitung dari atas maupun dari sisi bawah, hasilnya akan sama saja. Untuk rata-rata, kita menghitung dengan rumus sama dengan average. Kemudian kita tinggal geret ke bawah. Dan untuk ini, yang terakhir ini, kita menjumlahkan total rata-rata. Kemudian kita akan menghitung nilai FK. Nilai FK didapat dari total yaitu kuadrat 952,5. Kita kuadratkan. Kemudian dibagi dengan jumlah perlakuan, yaitu berjumlah 6, dan dikalikan dengan jumlah ulangan, ada 4. Bagi 6 yang dikali 4. Didapatkan FK 3782,3. Kemudian kita akan menghitung JKT. JKT dihitung dengan seluruh data perlakuan dan ulangan dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan nilai FK. Kita menggunakan rumus sum square. Kemudian kita menghitung nilai JKK. JKK yaitu dihitung dari kuadrat total bagian bawah ini, kemudian dibagi dengan 6, yaitu banyaknya perlakuan, dan dikurangi dengan FK. Sum square dibagi dengan 6, kemudian dikurangi dengan FK. Kemudian kita menghitung nilai JKP. JKP yaitu dihitung dari total dari perlakuan dikuadratkan. Ini dikuadratkan dibagi dengan ulangan, yaitu 4, dan dikurangi dengan FK sama dengan sum square
dibagi 4 dikurangi FK. Dan kemudian kita menghitung nilai JKG. Nilai JKG yaitu pengurangan dari JKT, JKK dengan JKP. Terus kemudian kita akan membuat tabel ANOVA. Tabel ANOVA terdiri dari SK, DB, TK, KT, F hitung, F tabel 5%, F tabel 1%. SK terdiri dari kelompok, perlakuan, galat, dan juga total. DP kelompok dihitung yaitu kelompok berjumlah 4 kemudian dikurangi 1. DP perlakuan yaitu dihitung perlakuan berjumlah 6 kemudian dikurangi 1. DP galat yaitu perkalian antara DP kelompok dengan DP perlakuan. DP total yaitu semua total DP yang telah dihitung. DK yaitu kita sudah menghitung DK, kita tinggal memasukkan saja. 95 JKK yaitu senilai 95,10458. JKP senilai dengan 658,0638. JKG 137,2579. JKT yaitu 890,4263. Cara menghitung KT kelompok yaitu JK kelompok dibagi dengan DP kelompok. Cara menghitung KT perlakuan yaitu JK perlakuan dibagi dengan DP perlakuan. KT galat dihitung dengan JK galat dibagi dengan DP galat. F hitung yaitu pada F hitung kelompok dihitung dengan KT kelompok dibagi dengan KT galat. F hitung perlakuan dihitung dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. F tabel 5% dihitung dengan rumus FINV dalam kurung 0,05 titik koma 3 titik koma 15. Begitupun bawahnya. Untuk menghitung F tabel 1% digunakan rumus yang sama, yaitu FINV dalam kurung 0,01 titik koma 3 titik koma 15. Bawahnya juga menggunakan rumus yang sama. NV dalam kurung 0,01 titik koma 5 titik koma 15. Demikian pembuatan tabel ANOVA. Ini merupakan analisis dari menggunakan Excel. Ini merupakan contoh soal yang akan dibahas pada kali ini. Kemudian kita susun menjadi 3 kolom. Kolom pertama yaitu perlakuan, kolom kedua ulangan, kolom ketiga berat pupuk. Pada perlakuan kita tulis kontrol sebanyak 4 kali ulangan, PK sebanyak 4 kali ulangan sampai dengan NPK sebanyak 4 kali ulangan. Kemudian kita copy untuk dimasukkan ke dalam Minitab.
klik kanan dan paste. Untuk melakukan analisis sidik ragam dengan menggunakan Minitab, langkah pertama yaitu klik Start, klik ANOVA, dan One Way. Respon kita masukkan yaitu berat pupuk, diklik 2 kali. Faktor masukkan perlakuan dan klik 2 kali. Kemudian pilih Store, pilih yang residuals. Nah, residuals berguna untuk memanggil data residuals yang kita miliki dan digunakan pada saat asumsi kenormalan galak. Klik OK. Dan klik Graph, kita pilih yang 4-in-1. Klik OK, klik OK. Ini merupakan hasil dari analisis sidik ragam. Jika dibandingkan dengan perhitungan manual, maka hasilnya akan sama. Pada perhitungan manual dalam pengambilan keputusan, menggunakan nilai F yang akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika nilai F yang diperoleh lebih besar dari F tabel, maka H0 kita ditolak. Artinya, terdapat pengaruh antara dosis dengan berat pupuk. Jika kita menggunakan output pada Minitab, kita memiliki 2 nilai, yaitu F dan nilai P. Dalam membuat kesimpulan, bisa menggunakan salah satu antara F atau P. Jika menggunakan F, tetap dibandingkan dengan F tabel. Jika menggunakan nilai P, dibandingkan dengan alfa yang kita punya atau nilai taraf signifikannya. Misalkan nilai taraf signifikan atau nilai alfa kita sebesar 5%. Jika memiliki nilai P yang lebih kecil dari nilai alfa, semisalnya 5%, maka H0 akan ditolak. Kemudian pengujian asumsi dilihat dari residual spot berat pupuk. Yang pertama yaitu asumsi normalitas galat dilihat dari grafik normal probability plot. Jika titik-titik berada dekat dengan garis, bisa disimpulkan bahwa galat normal. Yang kedua yaitu residual versus fit value digunakan untuk melihat ada tidaknya pelanggaran asumsi kebebasan dari galat. Jika titik-titik membentuk pola, maka dikatakan ada indikasi galat tidak bebas. Jika titik-titik tidak membentuk pola seperti ini, maka dikatakan galat bebas. Kebebasan galat juga dapat dilihat pada residual versus observasi order. Cara melihatnya sama, yaitu jika tidak memiliki pola, maka galat bebas. Di sini sama, yaitu tidak memiliki pola, maka galat bebas. Untuk melihat asumsi homogenitas varians dapat dilihat dengan menggunakan uji Barrett, yaitu caranya dengan klik Start, pilih ANOVA, dan kemudian pilih Test for Equal Variance. Kita masukkan respon yaitu berat pupuk, faktor perlakuan. Di sini sudah menggunakan alfa sebesar 5% dan klik OK. Ini adalah output uji homogenitas varians. Terdapat 2 uji, yaitu uji Barrett atau multiple comparisons dan Leibniz. Bandingkan nilai p-value Barrett atau multiple comparisons dengan nilai alpha.
nilai p-value lebih besar dari nilai alfa, yaitu sebesar 0,238. Berarti H0 kita diterima. Jika H0 kita diterima, maka variansnya homogen. Kemudian, untuk asumsi normalitas bisa dilakukan dengan uji normal. Dengan klik Start, klik Basic, kemudian kita pilih Normality Test. Kita masukkan variabel ini yaitu resi. Nah, di sini banyak pengujian yang dilakukan. Kita pilih Anderson-Darling. Oke. Ini adalah uji normalitas. Bandingkan p-value dengan besar nilai alfa. P-value yaitu sebesar 0,897 dan nilai alfanya sebesar 0,05. Berarti lebih besar p-value sehingga H0 diterima. Disimpulkan bahwa galet atau residual terdistribusi normal, berarti asumsi normalitas galet terpenuhi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara mengerjakan rak atau rancangan acak kelompok menggunakan SPSS. Yang pertama, pastikan dulu SPSS terbuka pada variabel view. Kemudian kita ketikkan seperti data sebelumnya pada kolom, yaitu perlakuan, kemudian ulangan, dan berat. Pada label kita ketikkan yang sama, yaitu perlakuan, ulangan, berat. Untuk mengisi data ini yaitu kita lihat pada Excel. Pada perlakuan terdapat 6 jenis perlakuan, yaitu kontrol, PK, N, NP, NK, dan NPK. Maka kita tuliskan di sini. Pada value 1 kita labelnya yaitu kontrol. Add yang kedua dengan label PK, ketiga dengan label N, 4 dengan label NP, 5 dengan label NK, 6 dengan label NPK, dan kemudian OK. Begitupun dengan mengisi ulangan pada value. Kita lihat pada Excel yaitu sebanyak 4 kali ulangan. Kita isikan value pertama label ulangan 1, add 2 ulangan 2, 3 ulangan 3, 4 ulangan 4. Oke. Kemudian kita pencet pada data view. Di sini sudah terdapat tulisan perlakuan ulangan berat. Kita masuk ke Excel untuk mengopi berat pada pupuk. Kemudian kita masukkan di sini. Ulangan tadi sebanyak 4 kali, maka kita tulis sebanyak 4 kali. Setelah tertulis semua, maka kita masukkan perlakuan. Di sini
Perlakuan kontrol sebanyak 4 kali, PK sebanyak 4 kali, sampai dengan NPK sebanyak 4 kali. Maka kontrol tadi yaitu 1 sebanyak 4 kali, PK sebanyak 4 kali juga dengan perlakuan kedua. Dan seterusnya, perlakuan ketiga 4 kali, perlakuan keempat 4 kali, lima kali, 6 kali. Untuk memastikan data ini dapat dilihat pada kita klik view, kemudian value labels untuk memastikan kebenarannya. Sudah sama seperti di Excel, pada Excel. Kemudian kita pencet analisis, kita pilih general linear model dan klik univariate. Dependent variable kita masukkan berat. Faktor kita masukkan perlakuan dengan ulangan. Kemudian kita klik model, kita pilih build term, dan kemudian kita pindahkan. Klik continue. Dan kita klik juga post hoc dan kita pindahkan perlakuan saja, kemudian kita pilih Turkey, continue, dan klik OK. Nah, ini adalah hasil analisis ANOVA. Dapat dilihat pada nilai signifikasi perlakuan adalah 0,00, yaitu lebih kecil daripada 0,05. Berarti berbeda nyata. Ini merupakan hasil dari uji Turkey. Dan ini homogeneous subset. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.